Oke, teman-teman, terima kasih Kakak Tilda nih sudah mengenalkan saya selaku saya itu bukan pemateri sih, saya cuma belajar lebih dulu dari kalian gitu, teman-teman. Jadi kita sama-sama diskusi aja ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang penjelasan saya ada yang salah atau misalnya mau ditambahin itu nggak apa-apa. Oke, boleh di next Kak slide-nya. Nah, belajar ini tuh untuk tahu nih apa sih kegunaan ini dan kapan nih digunakan metode ini. Nah, terus juga kita mendiskusikan nih isu-isu yang berhubungan dengan pemberian persediaan gitu. Dan lalu kita menentukan nilai akhir. Ada 2 metode nih di sini yang akan dibahas, metode laba menggunakan laba kotor dan harga eceran. Bisa di next Kak. Oke, di sini tuh ada law of cost on next visit value. Nah, di sini ini tuh bisa kita tahu nih pencatatan ataupun penggunaan metodenya itu. Nah, habis itu kita juga yang kedua itu ada penilaian dasar. Nah, di sini tuh ada nih penilaian khusus ataupun gimana kita untuk membeli persediaan ini teman-teman gitu. Yang kedua itu ada metode laba kotor, yaitu kita nentuin nih gimana sih metode ini persentasenya gitu dengan laba yang kita dapatkan nih gitu. Dan itu tuh pakai laba gross profit-nya, berarti masih ada laba-laba, berarti belum laba bersihnya teman-teman. Dan itu lalu ada kita mengevaluasi metode yang kita gunakan gitu. Lalu ada metode harga eceran, di mana kita tuh pertama lihat konsepnya dulu, habis itu metode konvensional itu berarti kan dia bisa ya teman-teman, bisa itu nasional ataupun internasional gitu. Terus juga ada metode evaluasi, di mana kita melihat nih apakah metode ini bisa digunakan oleh perusahaan kita. Lalu ada analisa dan pelaporan, yaitu menggunakan laporan yang bisa digunakan laporan keuangan perusahaan teman-teman. Boleh di next Kak. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, gimana sih penggunaan LFV ini nih. Nah, NFV itu kan next service value, di mana estimasi harga jual normal dikurang estimasi biaya produksi dikurang estimasi biaya penjualan. Nah, biasanya ini tuh dilihat nih teman-teman, biaya pembelian di pasar sama biaya NFV. Nah, nanti kita tuh bisa lihat nih untung atau rugi gitu teman-teman. Boleh di next Kak. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Kalau misalnya kita beli makanan-makanan, ini ada 5 makanan teman-teman, bisa dilihat ini yang cost-nya itu atau biaya dibeli. Nah, ini cost yang biasanya dibeli di pasar, dan bisa ada net liability value atau harga yang sesungguhnya gitu. Nah, bisa dilihat di final inventory value atau di akhir nih gitu. Nah, kenapa kalian bisa dilihat di sini ya teman-teman? Ini kan perbandingan 2 harga ya teman-teman ya. Nah, kenapa waktu di final itu hanya harga tinggi teman-teman? Itu bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya di bawah. Kenapa dipilih itu 80.000? Because itu lebih kecil harganya dibandingkan net realita value nih teman-teman gitu. Teman-teman bisa lihat ya situ. Ya di sini memilih low of cost gitu teman-teman ya untuk LCNFV gitu teman-teman. Nah, kenapa kita milihnya itu yang kecil? Karena kan biasanya itu dalam pembukuan itu kan biasanya kayak kita ingat nih permintaan gitu, hukum permintaan di mana pasar itu lebih menginginkan harganya yang murah gitu ya teman-teman. Boleh di next Kak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada barang frozen. Nah, di sini juga lihat nih teman-teman, ada yang namanya individual times sama major groups nih teman-teman, atau jumlahnya nih ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, 2 perbandingan ini nih dari yang frozen itu tuh milihnya harga yang lebih rendah teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi karena sama analisis, makanya menggunakan LCNF ini tuh hanya untuk menentukan nih harga yang lebih menguntungkan perusahaan teman-teman. Tuh, boleh di next Kak. Nah,
Penerapannya, sebagian besar kasus perusahaan menggunakan individual untuk LCNFT. Nah, aturan pajak beberapa negara itu beda-beda ya teman-teman. Pajak Indonesia dengan pajak Malaysia itu pasti beda, teman-teman. Itu tergantung dari gimana nih kita daerah tersebut, teman-teman. Sedangkan pajak di Indonesia pun, baik pajak di kabupaten, baik di provinsi pun berbeda-beda, teman-teman. Gitu. Dan metode ini tuh harus diterapkan secara konsisten. Nah, ini tuh kenapa bisa diterapkan itu kalau misalnya kita tahu nih harga pasar sama harga yang emang dari si penjual, teman-teman, gitu. Boleh di next. Nah, di situ nih pencatatannya, teman-teman. Ini sebelum disesuaikan menggunakan LRT, ya kan. Nah, kalau bisa dilihat, teman-teman, ini ada pencatatan persediaan akhir atau kosnya 82, terus ada persediaan akhirnya 70.000. Nah, kenapa sih dicatat sebagai rugi? Nah, karena kalau misalnya dilihat, kalau menggunakan NLV itu adalah 70.000, teman-teman, ya kan. Nah, beda nih sama yang dari penjual. Kalau penjual itu 82.000, teman-teman. Nah, bisa lihat nih, berarti kalau nggak mau penjual itu adalah rugi, teman-teman, gitu. Nah, makanya dicatat sebagai rugi nih dari penjual itu. Nah, kenapa bisa dicatat sebagai HPP? Nah, kira-kira teman-teman bisa jelasin dulu nggak nih sebelum aku ngejelasin dicatat sebagai HPP itu kenapa? Gimana, teman-teman? Gimana nih, teman-teman? Aku butuh tahu dulu nih, kalian paham gak nih? Udah 8 slide nih. Kira-kira gimana nih? Paham gak nih, teman-teman? Kalau misalnya dirasa kecepatan, bisa diulang aja ya, teman-teman. Kalau Kak kecepatan nih ngejelasinnya, bisa diulang. Kalau Ya, penjelasan mana nih harus diulang? Penjelasannya cepet banget. Bingung saya nih, Kak. Kalau boleh tahu di slide mana nih, Kak, kecepatannya? Di slide yang kalau nggak salah tadi yang masih atas banget. Mulai dari slide berapa nih kecepatannya? Slide ini Tadi awal saya bilang tadi 4, Kak. dari sini cukup. Oke, dari slide ini aja ya, Kakak. Slide 4 ya, Kak. Nah,
NFV itu adalah estimasi nih Kak, harga jual normal. Harga jual normal itu harga jual yang dari penjual nih Kak, misalnya kayak petani, pekebun, kan dia menetapkan harga jual untuk dijual di pasar nih Kak, ya kan? Nanti kan deal-dealan nih Kak nih antara penjual sama yang akan beli di pasar nih untuk dijual kembali. Nah misalnya nih, misalnya nih Kak, dari penjual itu adalah 50.000. Nah, tapi pas 49.000 aja Kak, berarti kan mengalami kerugian nih si penjual ini yang petani ini nih 1.000 kan. Nah, dicatat nih sebagai kerugian nih Kak oleh penjual ini nih. Nah, tetapi pas Nah, jadi kan pas penjual ini mengalami kerugian ya Kak. Nah, tapi untuk menjual selanjutnya, untuk di pasar, ini kan beda-beda ya Kak. Dari 49 itu tuh kita bisa meraih keuntungan. Itu misalnya ditaikin nih 500, 49, 500 gitu. Nah, tetapi saat pembelian oleh pembeli yang lain, itu bisa aja dia mengalami kerugian juga Kak. Karena contoh, di sini kan bisa dilihat ya, semakin banyak, ingat hukum permintaan, semakin banyak membeli adalah semakin murah harganya. Gitu. Kayak gitu Kak. Jadi makanya NFT ini tuh adalah bisa dibilang kayak harga permintaan pasarnya gitu Pak. Gitu. Gimana? Untuk slide ini jelas atau enggak tentang NFT ini? Jelas, terima kasih. Nah, selanjutnya ada cara melaporkan keuangan nih Kak, baik dicatat sebagai atau harga jualan sebagai masih putus-putus nggak teman-teman? Enggak, Pak. Oke, di sini itu ada persediaan. Nah, persediaan ini sama-sama 70.000 teman-teman. Dilihat yang dari tadi ya teman-teman, di mana memilih yang 70.000. Ya kan? Oke. Boleh. Nah, habis itu ada persekot. Nah, persekot ini tuh biasanya itu adalah kayak pengiriman gitu loh teman-teman, pengirimannya 20.000. Nah, itu ada piutang juga nih, ada kas, dan makanya dihitung sebagai dua ini gitu. Dan makanya yang diambil 70.000 karena tadi sebelumnya itu kita memilih harga yang paling kecil karena biasanya memang persediaan itu adalah dilihat nih kalau menggunakan LCNRF itu adalah biasanya itu harga yang paling rendah gitu teman-teman. Boleh di next Kak. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada perbedaan nih antara HPP dengan laba rugi gitu. Boleh dilihat ya teman-teman. Nih, kenapa sih beda gitu ya teman-teman? Mungkin teman-teman bisa jawab dulu nih sebelum aku ngejelasin. Kenapa bisa beda gitu? Gimana nih teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak?
belum ada yang jawab nih Kak, boleh dilanjut aja. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Tadi itu kan ada perbedaan ya antara yang menggunakan NLV dengan tidak menggunakan NFT atau biayanya. Nah, ini tuh kenapa? Karena di sini itu ada, kalau sebagai HPP itu 108 itu belum termasuk sama ruginya nih teman-teman gitu. Ruginya itu ada di bawah teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dicatat sebagai rugi, ruginya itu diakui di awal teman-teman. Karena bisa lihat di sini diakui di awal gitu. Bahwasannya kenapa? Sebab kan karena kalau yang sebagai HPP itu adalah menggunakan LFV teman-teman, langsung langsung dikeluarkan nih ruginya dan dicatat dulu di bawah gitu. Makanya ada jurnal lagi nih gitu. Kalau misalnya ada HPP, jadi ada loss-nya gitu teman-teman. Nah kalau sudah dicatat sebagai rugi, nah ruginya itu ditanggung nih di pas barang dijual gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang rugi itu tuh ditanggung juga nih sama pembeli gitu teman-teman. Itu gimana? Sampai sini paham gak teman-teman? Oke, bisa dilanjut Kak. Nah, maksud nih teman-teman bisa lihat di sini dicatat sebagai itu mengapa tidak mengkredit rekening persediaan tetapi menggunakan rekening cadangan penilaian keduluanan yang dimana menganggap persediaan mereka itu kayak hilang gitu atau misalnya kayak nilai harganya itu turun gitu teman-teman, seperti itu. Hanya di sini dicatat sebagai rugi itu dicatatnya dengan cadangan nih teman-teman gitu. Bisa di next teman-teman. Ini masih sama yang kayak tadi ya teman-teman, bisa di next aja kok. Nah, di sini dari contoh yang sebelumnya nih diasumsikan bahwa NFV value itu naik nih, NFV itu naik jadi 74.000, sebesar 4.000 nih naiknya nih. Nah, ketika mengalami kenaikan itu juga tetap dianggap penurunan nilai nih teman-teman. Padahal NFV ini naik teman-teman. Maksudnya ini tadi kan kalau nggak salah itu 80 ya teman-teman. Nah nggak sih? Coba 70 ya? 70 ya. Nah, dia naik nih, tapi dicadangkannya itu dikurangi nih, cadangan sebelumnya itu kan 12.000 teman-teman ya. Nah, dikurangi nih sama 4.000 ini gitu. Nah, berarti tinggal berapa nih teman-teman kalau ya kayak dari 12 ke 4.000 berarti tinggal 8.000 nih cadangan yang masih dialami oleh si dari cat ini nih teman-teman. Karena ternyata NFV-nya ini naik nih teman-teman 74.000. Jadi ada cadangannya ini jadi turun jadi 8.000 teman-teman karena adanya kenaikan nih. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah pelaporan LCNAV. Nah, teman-teman bisa bandingin nih yang inventory at cost dengan inventory dengan NLV ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa bandingin nih mengalami kenaikan atau penurunan nih teman-teman. Selanjutnya ada beberapa penyimpangan nih. Penyimpangannya ini tuh terjadi karena pencatatan kenaikan penurunan aset yang diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan, bukan pada saat penjualan. Nah, berarti itu terjadinya itu saat dicadangkan teman-teman. Makanya suka terjadi penyimpangan ini teman-teman. Yang kedua ini, jika ada kenaikan di atas cost bisa diakui saat aset benar-benar telah dijual teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya belum dijual, ini masih dianggap masih ada penurunan nih teman-teman gitu. Terus yang ketiga,
Terjadi ketidakkonsistenan antara perusahaan yang menggunakan harga kos pada suatu periode dan menggunakan LNFP pada periode lainnya. Nah, di sini tuh ada perusahaan yang pertama ini menggunakan kos, terus nanti periode selanjutnya menggunakan FP gitu. Nah, harusnya perusahaan itu tuh konsisten gitu. Kalau misalnya memang menggunakan harga kos, ya sudah harga kos saja sampai periode selanjutnya gitu teman-teman. Terus kenapa? Karena nanti untuk pelaporannya agar tidak bingung gitu untuk di awal periodenya gitu teman-teman. Nah, lalu metode ini adalah metode konservatif. Boleh di next, Kak? Nah, boleh nih teman-teman dilihat nih. Nah, berapa sih nilai persediaan yang harus dilaporkan pada 31 Desember 2010 jika perusahaan menggunakan LCNFP? Nih, lihat nih teman-teman ya, ini ada metode menggunakan FIFO, ada A, B, C, D. Nah, kira-kira teman-teman nih, gimana sih penggunaan metode LCNFP ini nih teman-teman? Gimana nih kira-kira teman-teman? Boleh coba dijawab dulu nih teman-teman. Ya udah. Kira-kira teman-teman tadi pertanyaan di atas bisa dijawab nggak nih teman-teman? Kalau bisa berarti kalian mengerti nih untuk slide sebelumnya. Gimana nih teman-teman? Ada yang paham nggak nih? Coba Kak, slide 17 dulu Kak. Ayo teman-teman, gimana nih caranya untuk menggunakan metode LCNFP ini teman-teman? Gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh izin bertanya dulu, Kak? Kak Putri, boleh bertanya dulu? Boleh, sebentar ya Ilham. Oke. Ini mungkin pertanyaan dasar ya, karena tadi ada keterlambatan dalam joinnya nih. Itu kenapa yang biaya NRP ini, yang nilai NRP itu lebih kecil dari yang cost yang tadi, Kak? Gini, Ilham, kita coba kita bandingkan dengan hukum permintaan gitu tuh, Ilham. Karena gini, kalau misalnya permintaan itu di mana barang yang lebih banyak, pasti harganya lebih murah nggak sih? Ya nggak? Ya, Kak, betul. Ya kan? Nah, misalnya nih persediaannya perusahaan beli itu harganya lebih, perusahaan itu belinya banyak nih. Nah, ketika dilihat di harga pasar, ketika dia belinya ke penjual langsung, harganya tinggi nih, beda dengan harga pasar gitu. Nah, makanya mau nggak mau dia harus ngikutin harga pasar nggak sih untuk menjual kembali nih. Ya, makanya DNFP ini menggunakan harga yang dijual di pasar, di mana harga permintaannya seperti itu.
atau bisa dibilang harga marketnya nih, market di pasaran. Makanya harganya itu lebih rendah gitu. Gimana Ilham? Kejawab tidak? Berarti harga yang dijual itu sama dengan harga yang dibeli atau gimana, Kak? Iya, gini Ilham. Kalau misalnya nih, kayak di HPP nih, HPP nih, kita bandingin nih dua harga nih. Yang pertama ini penjual emang benar-benar dari yang emang memanen saya kayak beras gitu, memanen gitu. Berarti di petani gitu. Harganya itu 500.000. Nah, ternyata kalau di pasar itu tuh harganya 490. Kalau ingin dijual kembali, berarti harus ikutin harga yang mana? Ayo. Harusnya yang pasar kali ya? Nah, makanya harus ikutin harga pasar kan? Rugi apa untung penjual itu? Yang pembeli pertama. Rugi. Nah, makanya dihitung sebagai rugi gitu. Makanya sebelum kita mau menjual kembali, kita lihat tahu dulu nih harga untuk dijual kembali. Makanya kebanyakan perusahaan itu membuat barang itu jadi setengah jadi gitu. Dari barang mentah menjadi barang setengah jadi agar nilainya itu bertambah, nilai manfaatnya gitu. Kebanyakan perusahaan seperti itu. Jadi nggak langsung jual bahan mentah, jual lagi bahan mentahnya nih. Jadi malah ngalamin kerugian sendiri gitu. Kalau dari contohnya ya, kalau aku pribadi mencontohkannya seperti itu. Makanya banyak perusahaan itu lebih dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi untuk dijual kembali. Bukan barang mentah dijual kembalinya itu bahan mentah. Jadi pasti mengalami kerugian. Gitu. Gimana Ilham? Kejawab tidak? Iya, Kak. Alhamdulillah. Udah sedikit terjawab. Nah, Kasih, Kak. Oke, kasih. Nah, makanya di sini di dasar penilaian ini, kondisi yang harus dilihat untuk penggunaan LCNPR ini, nah, ketika LCN tidak digunakan jika cost itu sulit ditentukan. Kenapa sulit ditentukan? Karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu gitu di bagian daerah-daerah tertentu gitu. Terus yang kedua itu ada harga pasar produk tetap dan unit produk bisa dipertukarkan. Ada situasi yang digunakan dalam NFT, yaitu pada saat aset pertanian atau community yang dikuasai gitu. Boleh di next, Kak. Nah, metode nilai jual relatif. Nilai jual relatif digunakan pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pasar terkendali dengan harga pasar yang berlaku untuk seluruh jumlah penjualan. Yang kedua, tidak ada biaya penjualan yang signifikan atau sulit menentukan cost-nya. Next, Pak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. PT Landmark membeli sebidang tanah dengan harga $55.000. Tanah diratakan dan dibagi menjadi beberapa kapling. Biaya pemataan kapling ini adalah 30.000. Biaya tiap-tiap kapling berbeda di bawah daftar kapling tanah. Biaya operasi dialokasikan sebesar $18.200. Nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Diingat nih teman-teman jumlahnya. Boleh next, Kak. Nah, ada 3 asumsi nih. Yang pertama itu persediaan awal ditambah pembelian yang sama dengan barang tersedia untuk dijual. Barang yang tidak dijual ada di gudang. Yang ketiga ada BPUD dikurang persediaan akhir sama dengan kos barang dijual. Boleh di next, Kak. Nah, ini tuh untuk Nah, di sini nih untuk penjualan laporan keuangannya teman-teman. Untuk perusahaan yang tadi nih, Landmark ini nih. Teman-teman bisa lihat, di sini ada tahap-tahapannya. Dari perhitungan tersebut, kita diketahui persediaan awal ditambah pembelian sama dengan barang
barang tersedia untuk dijual kembali. Nah, saya lihat nih barang yang tersedia untuk dijual kembali itu dikurangi persediaan akhir itu maka mendapatkan HPP nih, HPP keseluruhan ya teman-teman. Nah, lalu barang tersedia untuk dijual dikurangi HPP sama dengan untuk persediaan akhir teman-teman. Nah, jika belum diketahui nih teman-teman yang harusnya dicari gitu teman-teman. Boleh di next Kak. Nah, boleh dilihat di sini teman-teman ada ilustrasi menggunakan metode laba nih, laba atau gross profit teman-teman. Nah, Cetus Corp memiliki persediaan awal dengan kos 60.000 benar. Euro. Nah, dengan pembelian dengan kos 200.000 euro. Dengan penjualan atau harga jual itu sebesar 280.000 euro. Nah, diasumsikan kalau gross profit-nya ini 300% dari penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika persediaan itu adalah 60.000, ya kan? Nah, dilakukan pembelian nih 200 gitu kan, 200.000. Nah, maka barang yang tersedia untuk dijual itu ada 260 gitu. Nah, lalu dijualnya itu adalah 280 gitu. Tetapi diasumsikan kalau bahwa gross profit itu adalah 30% dari penjualan nih, kita kurangin dulu kan pasti. Nah, maka penjualan itu adalah 196. Maka persediaan akhirnya tuh segini teman-teman. Nah, itu 64.000. Boleh di next, Kak. Nah, coba nih teman-teman. Untuk yang A nih teman-teman, berapa sih persediaan akhirnya gitu teman-teman? Boleh tahu dulu nih yang A. Teman-teman, kita harus kritis. Kita hitung-hitungan yuk. Biar tahu nih gitu. Mana sih yang lebih enak menggunakan LCNRV atau dengan gross profit ini teman-teman? Ayo teman-teman, ada yang mau jawab gak? Ilham, coba Ilham jawabannya apa? Jawabannya berapa Ilham? Belum Kak, bentar ya. Oke Ilham, ditunggu ya. Oke, dilanjut aja nih ya. Boleh Kak, untuk yang A ya. Nah, bisa dilihat nih. Coba di ini deh, di 2 step gitu deh. Paham nggak?
Bentar ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini persediaannya itu kan dianggap itu 160. Nah, terus ada pembeliannya 640 gitu. Nah, terus berarti kan barang yang tersedia untuk dijual itu adalah 800 ya teman-teman. Nah, penjualannya adalah 1 juta. Nah, yang diminta pertama itu bagian A adalah jika laba kotornya adalah 25% dari penjualan. Nah, maka 1 juta dikali 25% adalah 250. Maka salesnya itu atau penjualannya itu totalnya adalah 750.000. Nah, maka persediaan akhirnya adalah 50.000. Untuk yang B boleh dikembalikan. Nah, teman-teman, karena yang B ini belum ada nih, teman-teman, gimana kalau misalnya kita kerjain bareng-bareng nih, teman-teman? Yuk, kita berinstruksi aja ya, teman-teman. Gimana nih untuk penyelesaian yang B ini? Jika hitung persediaan jika laba kotornya itu 25 dari cost atau biaya, teman-teman. Atau bisa dibilang dari HPP-nya, teman-teman. Boleh nih, Kak? Gimana nih, Kak? Mungkin teman-teman bisa berpendapat gimana cara ngitungnya, biar tahu nih teman-teman sudah sejauh mana sih pahamnya. Kak, maaf Kak, boleh izin bertanya dulu Kak? Iya boleh, Raihan. Uh, ini kenapa biaya angkut pembelian sama retur penjualannya nggak masuk, itu kenapa Kak? Kalau boleh tahu. Yang tadi itu kan ngejelasin itu dari penjualan ya, makanya dipotong. Nah, makanya untuk yang B-nya itu kita hitung sama-sama nih teman-teman, dari cost-nya ini atau dari biayanya itu dari biaya pembelian ini teman-teman. Nah, nanti kita tuh sama-sama. Nah, teman-teman boleh berpendapat, kira-kira tuh gimana cara untuk penyelesaian yang B ini teman-teman.
Gimana nih teman-teman cara untuk cari B-nya nih? Maaf Kak, 25% dibagi 100% ditambah 25% Kak. Jadi 25% dibagi 125%. Jadi hasilnya 20% Kak untuk gross profit-nya. Coba Rehan bisa diulang lagi. Harus nyari gross profit-nya dulu. Jadi 25% dibagi 125%, hasilnya 20%. Gitu kan Kak? Gini loh Ihan. Ini kan yang dari B itu adalah jika laba kotornya 25% dari gross profitnya itu 25% dari cost. Jadi kita harus nentuin nih cost itu tuh berapa nilainya untuk bisa nih dikurangin di bagian gross profit ini Raihan gitu. Bukan dicari lagi pesanannya. Pesanannya itu udah ada 25%. Kita tinggal cari berapa sih biayanya gitu atau cost-nya ini gitu dari soal yang ini gitu, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, cost itu tuh apa aja sih biayanya gitu. Yang pertama itu kan ada persediaan nih, salah lagi, gue mau ngomong lagi. Bentar, kenapa kayak Nah, pembeliannya ini kan adalah 640. Terus ada biaya angkut nih pembelian. 30.000 nih, teman-teman. Dikalik aja, please. Di underline. Maka total ini, total pembelian itu adalah 670. Lalu mengalami nih rata penjualan 70.000. Tapi sebelumnya ada potong pembelian nih 12.000. Lalu ada pengembalian penjualan nih 70.000.
Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Sudah dihitung sama teman-teman Hima akun. Bahwasanya biayanya itu, cost-nya itu dari yang pembelian sebelumnya itu adalah 588. Maka untuk dikali 25% dapat teman-teman. Siap untuk kaliin dong teman-teman. Kalian bisa bantu. 588 ribu dikali 25%. Kak. 147.000, Kak. 25% dikali 588.000. Nah, maka hasil pengulangan dari penjualan dikurang gross profit ini adalah 583.000. 853. Nah, maka perusahaan ini mengalami kehilangan barang nih teman-teman. Sebesar 105.000 nih teman-teman kehilangan barangnya. Kalau bisa dibilang dia rugi nih teman-teman. Oke, boleh. Sampai slide 23 dia mau ditanyain gak nih teman-teman? Oke, boleh di next slide 24. Oh, udah habis. Oke. Gimana ya teman-teman? Aku balikin ke Kak Filda ya, teman. Oke, terima kasih Kak Putri Dita untuk penyampaian materinya. Dari teman-teman semua, ada yang mau diulang dari penyampaian materi tadi? Atau masih ada yang nggak paham? Baik, kalau tidak ada yang mau diulang, langsung masuk ke tanya jawab aja ya teman-teman. Untuk teknis tanya jawabnya itu tektok ya teman-teman. Gimana, ada yang ingin bertanya nggak? Sebelumnya, klik tombol raise hand ya teman-teman untuk yang mau bertanya. Sambil nunggu untuk tanya jawab, teman-teman bisa untuk isi absen terlebih dahulu ya. Linknya udah ada di kolom chat.
Kayak teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Anissa Sahrani, ada yang ingin ditanya nggak nih Anissa Sahrani? Belum ada, Kak. Kalau kita aku mau nanya di topik kita. Boleh, silakan Kakak Filda. Mau tanya apa nih? Untuk penerapan metode LCMS ini sering dipakai di perusahaan Indonesia nggak sih Kak kira-kira? Aku sendiri sih jarang sih yang nemu langsung kayak ditulis nih metode catatannya itu menggunakan NLP ini gitu, tapi lebih menggunakan 3 metode biasanya, yang LIFO, Overrides itu biasanya sering tuh dikasih tahu. Tapi kalau misalnya untuk penerapan NLP ini tuh biasanya tuh nggak terlihat secara tulisan gitu, tapi lebih terasa di lapangan gitu teman-teman. Contohnya tuh kayak tadi kan untuk akomodasi dari pertanyaan itu gitu kan, lebih terlihat nih waktu kejadiannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan langsung itu nggak tertulis nih kayak di catatannya atau gimana, ataupun di yang ada cetak di BI aja tuh nggak terlihat gitu teman-teman gitu. Tapi lebih kayak terjun di lapangannya gitu. Itu sih Kak Filda. Gimana nih? Dia mau disanggah? Atau mungkin Kak Filda tahu nih perusahaan mana gitu. Mungkin supermarket kali ya Kak. Supermarket diapain tuh Kak kalau boleh tahu? Kenapa Kakak jawab seperti itu? Gue nggak tahu. Karena aku sendiri kurang tahu tuh Kak. Kalau boleh tahu pengalaman atau cerita-cerita nanti mungkin di belakang ya Kak. Nanti kita pecah-pecah aja ya Kak. Boleh nih teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya NLP ini ataupun metode gross profit tadi nih teman-teman kan nih dua-dua ya. Sedangkan kalau misalnya kalian ngeliat buku AKM kalian tuh ada 3 metode yang digunakan gitu teman-teman. Dan
kalau menurut aku lebih gampang menggunakan Ghost Profit teman-teman gitu. Karena kita udah tahu nih apa aja yang diperlukan untuk perhitungannya. Tapi kalau misalnya NLP itu kan harus tahu dulu nih biaya-biaya yang harus dikurangi dari untuk penentuan NLP itu ya teman-teman. Terus sih, jadi mungkin nanti jangan panik aja gitu kalau misalnya nanti diminta sama dosennya ataupun tugas nanti ujiannya itu pakai NLP, tapi ingat aja oh ya NLP itu menggunakan biaya yang lebih kecil nih gitu. Kalau ini jadi bisa diakalin lah gitu, teman-teman bisa gampang gitu. Tapi kalau saya nanti menggunakan gross profit itu lebih menggunakan penghitungan biaya pembeliannya gitu. Itu sih. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Oke, Kak. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya nggak nih, teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita langsung kita aja ya, teman-teman. Quiznya ada hadiahnya loh, teman-teman. Quiznya berhadiah. Tuh link quiznya udah ada di room chat tuh, teman-teman. Jangan lupa join ya. Oh iya, joinnya jangan lupa pakai nama asli ya, teman-teman. Izin masuk, kakak moderator. Ini udah mulai itu ya, udah mulai kuis ya. Iya, Kak. Kalau ingin bertanya nggak apa-apa, langsung aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Mohon maaf untuk satu pertanyaan aja sebelum kuis, boleh nggak? Boleh, Kak. Silakan. Kepada kakak operatornya boleh lihat PPT-nya lagi nggak? Yang halaman berapa tadi? Halaman 4 kalau nggak salah. Nah, ini. Izin bertanya ya, Kak Putri lah, ke off cam. Kakak narasumbernya hilang ya. Nah, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Kak. Terdengar jelas, Kak. Oke, terima kasih. Ini ada net realizable value atau NRV. Itu estimasi harga jual normal dikurangi estimasi biaya produksi. Nah, itu dikurangi estimasi biaya penjualan lagi. Itu maksudnya ya, penjelasan ke Pak. Itu harga jual normal dikurangi estimasi biaya produksi, dikurangin estimasi biaya penjualan. Jadi pengurangannya itu 2 kali dari harga jual normal, Pak. Itu. Harga jual normal dikurangi estimasi biaya produksi, dikurangi estimasi biaya penjualan. Oke. Nah, tadi kan yang dijelaskan itu rugi ya. Maksudnya ibaratnya biaya perolehannya itu di atas biaya penjualan. Kayak gitu ya tadi, yang contoh kasus yang dijelasin tadi. Kalau nggak salah ada rugi 12.000 kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Kak Andrika boleh diulang? Aduh. Jadi tadi kan yang dijelasin di contoh kasus pembahasan kita hari ini itu kan rugi ya. Ibaratnya biaya perolehannya itu kalau nggak salah 82.000, terus
biaya penjualannya itu 70. Jadi kan rugi pembahasannya tadi ya, kalau nggak salah. Benar nggak sih? Iya, kalau mengalami kerugian karena Oh. kan dia itu mengalami penurunan persediaan gitu loh Kak. Makanya dia rugi gitu. Dicatatnya itu Nah, rugi. cuman kalau di dalam NRV ini ada kasusnya nggak sih? Maksudnya itu untung gitu. Maksudnya biaya perolehannya itu di atas daripada biaya penjualannya. Ada nggak kasus seperti itu di dalam NRV? Kak, pertanyaannya nggak jelas, bisa boleh diulang lagi? Mungkin kalau ke narasumbernya terdengar jelas nggak pertanyaan saya? Apa masih kurang jelas Suaranya dia? putus-putus, Kak. Aduh, bentar. Ya udah saya keluar sebentar. Halo, kalau ini suaranya jelas nggak? Sudah jelas, Kak. Nah, tadi kan penjelasannya itu di NRV itu kan ada kerugian tuh dari biaya perolehan, terus ada 82.000, terus biaya penjualannya itu 70.000 kalau nggak salah, ada 12.000 itu kerugian. Nah, di dalam NRV ini ada kasus nggak sih, maksudnya itu untung bukan rugi gitu loh. Ada nggak kasusnya seperti itu? Jadi harga pasarnya itu masih di atas dari harga perolehan kita. Masih kurang jelas ya pertanyaan saya, kakak narasumber Putri Dika? Iya, Bu. Paling ada nih Kak, yang bagian Kakak bisa lihat di slide 15 ini, di mana itu ada yang 0 Kak. Yang 0 itu adalah berarti dia mengalami keuntungan Kak sebenarnya gitu. Slide berapa? Slide 15 ini Kak, Kakak bisa lihat. Oke. Berarti yang di slide 15 yang 0 itu ada pembahasannya tadi, enggak ya? Iya Kak, di sini di bahasa itu mungkin cuman ini aja sih, bisa dilihat aja sih dari ini gitu. Kenapa perbandingan nih antara NFP dengan cost ini gitu. Dan di sini kan bisa dilihat nih Kak, ada yang 0 gitu. 0 ini tuh namanya ada uh, kenaikan. Nah, kenaikan itu tuh keuntungan itu tuh nggak dicatat sebenarnya gitu. Jadi makanya dianggapnya 0 gitu. Persediaan tidak boleh dilaporkan di atas kos. Oh, oke, paham. Ini Jadi, udah ditekankan lagi sih di bawah, kayaknya persediaan tidak boleh dilaporkan di atas kos. Jadi apabila di atas kos itu harus ditulis 0 gitu ya? iya Kak. Gimana Kak? Oke. Makasih kakak narasumber. Makasih moderator. Oke, sama-sama Kak Andri, Kak. Ayo buat teman-teman yang lain join please, yuk. Jangan lupa pakai nama asli juga ya teman-teman. Baru berapa orang nih? Baru 11 orang nih yang join quiz, yang lainnya yuk join. Kuisnya nanti ada hadiahnya loh teman-teman.
Ditunggu sampai jam 11.28 ya teman-teman untuk join kuisnya. Ayo teman-teman yang lain. Udah jam 11.28 nih. Langsung mulai aja ya kalau gitu kuisnya.
Untuk pemenangnya itu Raihan Abdullah ya. Maaf untuk Kakanda Ishak, karena di sini juga joinnya ada 2 kali dan tidak nama asli. Jadi didiskualifikasi ya. Untuk yang menang itu Raihan Abdullah. Selamat Raihan Abdullah. Untuk hadiahnya bisa PC kontak person yang ada di pamflet ya Raihan. Selanjutnya pengisian kuesioner ya teman-teman. Untuk link kuesionernya udah tersedia di room chat ya teman-teman. Silahkan isi. Ditunggu sampai 5 menit ya teman-teman. Ayo teman-teman, udah isi kuesionernya belum? Link kuesionernya udah ada di room chat tuh ya teman-teman.
Oke teman-teman, waktu pengisian kuesionernya sudah habis ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengisi kuesionernya. Sebelumnya, aku mau bacain kesimpulan dari materi hari ini, teman-teman. Jadi kesimpulan itu persediaan isu penilaian tambahan, lower of cost or net residual value. Net realizable value yaitu estimasi harga jual normal dikurangi estimasi biaya produksi dikurang estimasi biaya penjualan. Metode penerapan LCNRT. Satu, pada sebagian besar kasus, perusahaan menggunakan individual untuk LCNRT. Dua, aturan pajak di beberapa negara menggunakan individual LCNRT. Tiga, dengan individual memberikan nilai terendah terhadap persediaan dengan LCNRT. 4, metode ini harus diterapkan secara konsisten. Penggunaan metode cadangan pada saat menggunakan metode NRT, perusahaan tidak mengkredit rekening persediaan, tetapi menggunakan rekening cadangan penurunan nilai persediaan. Recovery rugi penurunan nilai. Jumlah yang diturunkan dinaikkan kembali dan jumlah maksimal kenaikan kembalian sebesar penurunannya. Evaluasi metode LCM, beberapa penyimpangan. 1. Pencatatan kenaikan penurunan aset diakui pada saat terjadi kenaikan penurun, bukan pada saat penjualan. 2. Jika ada kenaikan di atas kosnya, baru bisa diakui saat aset benar-benar dijual. 3. Terjadi tidak konsistenan karena perusahaan menggunakan harga kos pada suatu periode dan menggunakan NRT pada periode lainnya. 4. Metode ini metode yang konservatif. Dasar penilaian, kondisi penilaian LCNRT tidak digunakan jika 1. Kos sulit ditentukan. 2. Harga pasar produk tetap dan unit produk bisa dipertukarkan. Ada dua situasi yang digunakan NRT, yaitu pada aset pertanian dan komoditi yang dikuasai. Metode nilai jual relatif digunakan pada kondisi sebagai berikut. 1. Pasar terkendali dengan harga pasar yang berlaku untuk seluruh jumlah penjualan. 2. Tidak ada biaya penjualan yang signifikan atau sulit menemukan kosnya. Metode laba kotor ada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan barang tersedia untuk dijual. Kedua, barang yang tidak dijual ada di gudang. 3. Barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir sama dengan kos barang dijual. Sebelum ditutup, kira foto untuk dokumentasi dulu ya teman-teman. Lalu teman-teman lainnya diharapkan on cam ya teman-teman. Ayo Anissa Sahrani on cam ya, Anissa Sahrani. Luciana. Putri Olivia, on cam ya Putri Olivia. Ruli on cam ya Ruli. Jangan terlalu lepas ya.
Aba-aba ya, Pak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, udah nih teman-teman. Oke, teman-teman, karena pertemuan kita ini sudah selesai, jadi langsung closing aja ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam acara distraksi AKM ini. Semoga dari penyampaian materi tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.